Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oleh Takmal. Saya dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, di sini saya akan membahas kalimat baku dan kalimat tidak baku. Oke, teman-teman di sini ada yang tahu nggak nih? Kalimat baku dan kalimat tidak baku itu apa? Oke, saya jelasin nih. Kalimat baku adalah kalimat yang disusun dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Sedangkan kalimat tidak baku adalah kalimat yang disusun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Nah, teman-teman di sini pada gunain kalimat baku atau kalimat tidak baku nih, teman-teman. Oke, tadi setelah kita dapat penjelasan dari kalimat baku dan kalimat tidak baku, kita lanjut ke ciri-ciri nih. Ciri-ciri kalimat baku yaitu menggunakan kata-kata yang sesuai dengan KBBI. Yang kedua yaitu menggunakan ejaan yang sesuai dengan PUEB. Yang terakhir yaitu menggunakan struktur kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Tadi telah membahas tentang ciri-ciri kalimat baku, sekarang kita akan membahas ciri-ciri kalimat tidak baku. Ciri-ciri kalimat tidak baku yang pertama yaitu menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan KBBI seperti gue. Gue itu kalau di kalimat baku itu ibaratkan dengan kata saya. Terus yang kedua itu menggunakan ejaan yang tidak sesuai dengan PUEB. Yang ketiga, menggunakan struktur kalimat yang tidak jelas dan rumit. Yang terakhir yaitu digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Entah itu ngobrol sama teman, entah atau kita itu bergurau atau apa, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman untuk pembahasannya yaitu sekarang contoh kalimat baku dan kalimat tidak baku. Contoh yang pertama yaitu kalimat baku saya ingin meminta tolong kepada Bapak. Kalimat tidak bakunya yaitu gue mau minta tolong sama Bapak. Di sini sudah terlihat perbedaannya yaitu jika kalimat baku itu ada kata saya, itu ada menggunakan kata baku. Di kalimat tidak baku itu menggunakan kata gue, itu menggunakan kata yang tidak baku teman-teman. Kita lanjut contoh yang nomor 2. Bagaimana kabarmu hari ini? Kalimat tidak bakunya yaitu gimana kabar lo hari ini? Di sini juga terlihat perbedaannya ya teman-teman. Pada kalimat baku itu terdapat kata kabarmu. Jika di kalimat tidak baku itu ada kabar lo. Di situ sudah terlihat mana yang tidak baku dan mana yang baku. Kita lanjut contoh yang nomor 3. Kalimat bakunya yaitu saya sedang menonton televisi sekarang. Kalimat tidak bakunya yaitu aku lagi nonton TV sekarang. Di sini perbedaan dari kalimat baku, kata baku dan kata tidak bakunya yaitu saya dan aku. Kita lanjut contoh yang terakhir. Kamu ingin pergi kemana? Itu untuk kalimat baku dan kalimat tidak bakunya yaitu kamu mau pergi kemana. Di sini juga terlihat perbedaannya yaitu jika di kalimat baku itu ada kata ingin, di kalimat tidak baku itu ada kata mau. Jadi itulah perbedaan kalimat baku dan kalimat tidak baku ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah tadi kita melewati penjelasan, ciri-ciri, contoh kalimat baku dan tidak baku, sekarang saya akan memberi cara agar menghindari kalimat yang tidak baku. Yaitu yang pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam percakapan sehari-hari. Ini bisa dilakukan juga ketika teman-teman itu berada di sekolah, berada di kampus. Itu nanti teman-teman pada saat ngobrol sama guru, pada saat ngobrol sama dosen itu bisa diterapkan. Dan juga ini bisa diterapkan pada di rumah, yaitu pada saat teman-teman ngobrol sama orang tua itu bisa juga ditetapkan. Terus kita lanjut tips cara yang kedua yaitu membaca buku dan artikel yang ditulis dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, ini bisa dilakukan juga oleh teman-teman pada saat mencari referensi atau ingin mencari jurnal atau artikel yang ingin kalian cari. Kita lanjut
cara yang ketiga yaitu menggunakan kamus untuk mencari kata-kata yang tepat. Nah, ini juga dapat membantu kita untuk cara menghindari kalimat yang tidak baku, teman-teman. Nah, ini yang terakhir yaitu berlatih menulis kalimat-kalimat yang baku. Nah, di sini nih jadi kita itu harus menggunakan. Nah, yang terakhir yaitu berlatih menulis kalimat-kalimat yang baku.